Selamat datang para tamu undangan, the Plus 62 Gamers, para bujangers, para wibbers. Yang artinya gimana kabar kalian? Baik-baik aja kah? Sudah menaati protokol kesehatan hari ini? Taati guys, jangan kalian pikir selama ini nggak terjangkit sudah merasa punya antibody kayak Alice. Dan juga berlaku sebaliknya, kalau kalian sudah sembuh dari corona, jangan berpikir merasa sudah menyerap virus corona jadi kekuatan kayak Albert Wesker. Selalu utamakan mawas diri guys, hidup itu boleh gaya, namun alangkah kerennya jika kalian menaati peraturan. Ngomongin kekerenan, pada kesempatan kali ini saya akan membreakdown salah satu trailer film animasi keren yang akan tayang pada Maret 2021 mendatang. Itu kalau nggak kepending corona ya, yaitu The Boss Baby 2 dengan judul Family Business. Ya, Boss Baby 2 ini adalah sequel dari film Boss Baby sebelumnya yang rilis pada tahun 2017. Untuk kalian yang belum pernah menonton Boss Baby yang pertama, gua ceritain sedikit ya sinopsisnya. Boss Baby adalah film yang mengisahkan perjalanan misi dari seorang bayi yang berusaha untuk mempertahankan keberlangsungan bisnis perusahaannya yang bernama Baby Corp. Seperti judul filmnya, bayi yang dikirim ke perjalanan misi bukanlah bayi biasa, melainkan bayi yang sudah terlatih, cerdas, dan berpengalaman yang disebut dengan Boss Baby. Jadi Boss Baby ini dikirim untuk menyelidiki perusahaan pesaing dari Baby Corp, yaitu Papico, yang dimana akan meluncurkan suatu produk yang mengancam bisnis dari Baby Corp. Untuk sekedar info saja, Baby Corp adalah perusahaan yang memproduksi bayi. Di lain sisi, Papico adalah perusahaan yang memproduksi anjing imut. Jadi kedua perusahaan ini saling bersaing untuk merebutkan cinta dari orang-orang di seluruh dunia. Maka Boss Baby pun dikirim untuk menghadapi ancaman pesaingnya itu dengan dikirim ke salah satu rumah keluarga yang keluarga tersebut adalah pegawai Papico, yaitu keluarga Templeton. Disinilah permasalahan inti dari film ini, yang dimana akan menghasilkan pesan moral yang berharga. Di keluarga Templeton ini ada seorang anak yang bernama Timothy Leslie Templeton. Leslie, yang di sini akan kupanggil Tim. Tim ini sangat menikmati keluarganya, sampai-sampai dia tidak mau memiliki keluarga lain seperti saudara atau semacamnya. Maka dengan kehadiran Boss Baby yang menyamar menjadi adik Tim menjadi permasalahan yang tak terelakkan. Jadi layaknya saudara di kehidupan nyata, pertikaian dari kedua karakter ini tidak bisa dihindari lagi. Baik dari prinsip, sudut pandang, dan tujuan saling bersimpangan. Hingga ada suatu momen mereka bekerja sama untuk satu laras tujuan yang sama, yaitu Boss Baby menyelamatkan perusahaan dan Tim membantu menyelesaikan misi Boss Baby supaya Boss Baby bisa pulang karena dia merebut cinta orang tuanya. Alhasil mereka berhasil menyelesaikan misi tersebut dan tujuan mereka sama-sama terpenuhi. Namun setelah itu, kedua karakter ini sama-sama tidak puas karena kebersamaan dan kerjasama mereka dalam misi membuat mereka terikat hubungan kekeluargaannya tanpa mereka sadari. Akhirnya Tim pun memberikan misi atau pekerjaan baru untuk Boss Baby, yaitu menjadikan Boss Baby menjadi saudara kandungnya dengan mengkonfirmasi Boss Baby dengan nama Theodore Leslie Templeton. Leslie, yang di sini akan kupanggil Ted. Selama ini Tim selalu mendambakan keluarga yang terdiri dari dia dan orang tuanya saja, yang membentuk logo seketika yang kuat dan tidak bisa dihancurkan. Dengan hadirnya Boss Baby menjadi anggota keluarga baru, seketika itu berubah menjadi cinta yang lembut dan hangat. Oke, jadi di sini kalian sudah memiliki gambaran alur cerita, konsep, dan premis dari film Boss Baby ini. Jadi tanpa banyak cincong lagi, segera pasang kacamata pengetahuan Anda dan mari kita membreakdown trailer Boss Baby 2. And let's check this out. Trailer ini dimulai dengan munculnya Boss Baby Ted bersama karakter Boss Baby baru yang dikenal dengan nama Tina Templeton yang akan diisi suara oleh Amy Sedaris. Oke, Tina Templeton di trailer Boss Baby 2 ini ditambahkan berbeda jauh dengan konsep Tina Templeton yang sudah muncul di akhir film Boss Baby pertama. Baik warna rambut, bentuk fisik, warna lensa mata sangatlah berbeda. Saya sudah cari alasannya kemana-mana, tetapi tetap saja gak ketemu. Setelah itu saya pikir-pikir lagi, ternyata perubahan animasi ini harus dilakukan. Karena konsep animasi Tina Templeton di Boss Baby pertama ditakutkan terciptanya kesalahpahaman para fans. Pertama, Tina Templeton ini diduga fans sebagai putri paman Ted, karena fisiknya yang identik sekali dengan Boss Baby Ted. Baik tubuh yang gemuk dan warna rambutnya. Padahal sebenarnya pihak studio hanya ingin memberikan ciri khas dari karakter Boss Baby dengan rambut kuning dan tubuh yang gemuk seperti Boss Baby Ted. Itu yang pertama. Yang kedua, kesalahpahaman dari alur cerita. Karena Tina Templeton ini diduga sebagai putri paman Ted, cerita Boss Baby selanjutnya akan berfokus pada keluarga paman Ted tanpa melibatkan keluarga Tim lagi. Padahal di Boss Baby 2 masih saja mulut dengan keluarga Tim. Dan yang ketiga adalah kesalahpahaman yang paling parah. Gini, gua jabarin.
Kalau pihak studio tetap maksain animasi Tina Templeton sama dengan yang ada di Boss Baby ke-1 dengan alur cerita Tina Templeton sebagai anak tim di Boss Baby kedua, maka akan menimbulkan perspektif negatif dari para fans. Dengan melihat fisik Tina seperti itu, maka fans akan menduga ini adalah anak selingkuhan Ted dengan istrinya Tim. Nah, tentu pihak studio nggak ingin para penonton memiliki pemikiran seperti itu, makanya animasinya dirubah. Kalau enggak, nih film nanti genrenya berubah jadi NTR anjir. Lalu para meme maker akan berpesta ria akan hal ini. Nah, itu menurut gua. Gimana menurut kalian? Tulis aja di kolom komentar ya. Lalu scene berlanjut dengan munculnya Wheezy, si mainan imajinasi tim kecil, sesaat setelah terlemparnya kepala mainan dinosaurus yang mengingatkanku sama Rex di film Toy Story. Oke, Wheezy ini menceritakan hubungan Tim dan Ted waktu masa kecil dahulu. Hingga sekarang sudah memiliki hidup masing-masing, dengan disusul beberapa cuplikan dari film Boss Baby ke-1. Ini menandakan akan keterkaitan film Boss Baby 1 dan 2 dengan alur cerita progresif atau antonimnya flashback. Oke, lalu scene berlanjut dengan menampilkan keharmonisan keluarga Tim bersama kedua anak dan istrinya, hingga anak pertama Tim yang bernama Tabitha Templeton yang diisi suara oleh Ariana Greenblatt menanyakan kapan Paman Ted main ke rumahnya. Kelihatannya Paman Ted ini setiap tahun main ke rumahnya Tim, tetapi nggak sering. Oh iya, di sini kita ditambahkan Tabitha Templeton sedikit berbeda dengan Tabitha Templeton yang ada di Boss Baby 1, di mana Tabitha Templeton di Boss Baby 1 ditambahkan lebih imut, lebih lucu, lebih gemesin dibandingkan dengan Boss Baby 2. Kelihatannya di sini Tabitha berada pada masa-masa sekolah, dengan terdukunya warna kulit agak kegelapan hasil dari aktivitas di luar rumah. Lalu scene berlanjut dengan keadaan rumah Tim bergetar hebat serta angin ribut yang menyapu salju. And voila, ini artis kita, Paman Ted, yang datang dengan helikopter pribadinya, dengan bertabur uang di mana-mana. Musik Work Hard Play Hard Wiz Khalifa mengiringi langkah kakinya yang menambah gaya keren hidupnya. Sesaat setelah datang ke rumah Tim, tingkah laku menyebalkan Ted masih saja melekat khas di dalam dirinya, kayak meremehkan Tim sama suka main duit yang bikin Tabitha mata duitan. Di balik jendela sebelah mereka, kalian bisa lihat ada kuda kecil peliharaan Tabitha, yang dimana dia beli pakai uang pemberian Paman Ted sewaktu di Boss Baby 1. Kelihatannya kuda poni ini memiliki peran banyak di Boss Baby 2 ini, karena sering munculnya dia di beberapa cutscene action. Ini mengingatkanku sama fans Hirusa rasa anjing di film Frozen, yang sering beraksi bersama Kristoff. Oke, kembali ke trailer. Scene beralih ke meja makan yang dimana ada Tim dan Ted lagi berdebat hebat membahas kebiasaan buruk Ted yang suka menyelesaikan masalah dengan uang. Kebiasaan Ted ini menggambarkan sifat buruk dunia saat ini yang suka main suap atau dana selundupan. Ini memang bukan kejutan lagi. Ada peribahasa yang bilang jika manusia tidak bisa dikendalikan dengan kepercayaan, maka bisa dikendalikan dengan keuntungan. Setelah melakukan perdebatan panas sampai saling suruh buat sepongdot, Ted dan Tim terkejut karena bayi di antara mereka yaitu si Tina nyeletuk ngomong, "Gimana kalau kalian berdua aja yang langsung sepong?" Di sini Ted sambil ngemudotnya terheran-heran melihat Tina dan berkata, "She can talk." Dia bisa bicara? Lalu si Tim menjawab, "Banyak." Melalui ekspresinya, kelihatannya si Tim ini sudah tahu kalau si Tina bisa ngomong, bahkan mungkin identitas Tina sebagai Boss Baby sudah diketahui sama si Tim. Hanya saja dari awal nggak ditampakkan. Tapi masih menjadi pertanyaan sih, si Tina ini datang ke rumah Tim dalam bentuk diantar pakai taksi seperti Boss Baby Ted atau dilahirkan? Kenapa gua tanya begitu? Karena bentuk fisik baik dari rambut dan tubuhnya sesuai dengan Tim. Kemungkinan gimana guys? Kasih pendapat kalian ya. Oke, si Tina ini menjabarkan, aku ada di bisnis keluarga. Sekarang kalian bekerja untuk aku. Kelihatannya di sini si Tina ditugaskan sebagai broker misi, sedangkan Tim dan Ted sebagai praktisi atau bisa dikatakan seperti agen lapangan lah. Yang menjadi pertanyaan, kenapa harus dengan Tim dan Ted untuk menyelesaikan misi ini? Kenapa nggak pakai Boss Baby yang lain aja? Oke, kemungkinan karena Tim dan Ted ini dianggap sebagai agen terbaik karena memiliki hasil gemilang mengalahkan Papico di Boss Baby 1. Makanya Papico mempercayakan misi antar perusahaan kepada mereka berdua. Setelah itu, melompatlah mereka berdua menuju Baby Cop dengan gaya pendaratan khasnya masing-masing, seperti Tim dengan The Loser Landing-nya dan Ted dengan Superhero Landing-nya. Superhero landing. Sesampai di sana, Tina, Ted, dan Tim berada pada suatu ruangan yang nggak pernah terlihat sebelumnya. Yang saya duga ini sebagai ruangan manajemen atas, yaitu tempat kerja Ted sewaktu masih menjadi Boss Baby dahulu. Ini didukung dengan adanya tabel 6 warna yang menggambarkan seluruh cinta di dunia seperti di Boss Baby 1, yang sekarang udah berubah karena mungkin adanya beberapa pembaruan. Di antara tabel 6 warna itu terdapat sebuah logo kacang tupai, yang ternyata logonya ini sama persis dengan logo para ninja yang mengejar-ngejar Boss Baby Ted. Kelihatannya logo ini adalah logonya musuh yang memberi ancaman baru bagi Baby Cop. Yang saya duga kuat musuhnya ini memiliki misi mengacak-acak ekosistem cinta yang ada di bumi. Makanya logonya berada di tengah-tengah tabel.
Setelah itu, si Tina pun menjabarkan kalau Baby Gop telah menciptakan formula susu baru yang dimana mampu memutar pertumbuhan kembali menjadi bayi dalam waktu 48 jam. Lalu Paman Ted pun langsung menjawab, "Kau ingin aku jadi bayi?" Kelihatannya ini harus dilakukan demi keberhasilan misinya Tina. Setelah itu mereka meminum susu formula itu dan ditambahkan perubahan bertahap kembali ke masa muda mereka. Yang di sini terlihat Ted berubah menjadi Bon Jovi dan Tim berubah menjadi Shaggy, hingga pada akhirnya mereka berubah jadi bayi. Enggak juga sih. Ini si Tim kok malah tetap berubah jadi anak-anak ya? Wah, gimana nih? Tenang, gua ada teorinya. Oke, jadi gini. Yang kita ketahui selama ini, kecerdasan Boss Baby itu tidak berasal dari susu formula, melainkan alami dari bayi itu sendiri, karena tercipta spesial dengan kecerdasan yang luar biasa. Namun bukan berarti yang terlahir normal itu goblok, hanya saja dia terlahir lugu dan dia terlahir asu. Maka kekuatan susu formula yang ada di Boss Baby 1 ialah menjadikan bayi tetap abadi dan merealisasi kecerdasan dari sang bayi seperti keahlian berbicara, bertingkah, dan berekspresi. Jadi kalau formula baru yang ada di Boss Baby 2 tetap menciptakan bayi bisa ngomong dan bisa beretika, maka bisa dikatakan formula baru ini tidak tercipta melainkan diperbarui. Nah, untuk kasus Tim yang tetap berubah menjadi anak-anak, kalau kita lihat dari kacamata logika, bisa kita duga permasalahannya ada pada takaran susu formula baru itu. Jadi kelihatannya ada takaran tertentu bagi formula ini untuk bisa merubah seseorang menjadi bayi. Dugaan yang pertama adalah dugaan yang paling normal, yaitu jumlah volume susu yang diminum. Seperti berapa liter untuk bayi dan berapa liter untuk anak-anak. Namun di trailer ini kita ditambahkan mereka meminum susu formula secara random atau tidak terlihatnya mereka saling mengukur susu formulanya masing-masing. Maka ini akan lari ke dugaan yang kedua, yaitu masalah umur. Si bayi Ted ini terlahir sudah memiliki kecerdasan yang luar biasa, maka saat tes genetik dia lulus sebagai manajemen ketimbang keluarga. Tentu untuk menjadi seorang bos, bayi Ted ini butuh waktu masa kerja di manajemen. Enak banget kalau tiba-tiba masuk kerja langsung keterima jadi bos. Gua juga mau kali. Tentu ada masa penyesuaian diri, training, kerja sesuai SOP, mempelajari perusahaan hingga layak menjadi leader atau bos. Serta dengan melihat bayi Ted ini berbicara, kita ditambahkan kalau bayi Ted ini sangat terlatih dan berpengalaman di lapangan. Dengan melihat itu semua, kita tidak bisa menentukan berapa umur Ted saat ini. Namun yang pasti Ted ini lebih tua ketimbang Tim. Bahkan si Ted juga pernah bilang kalau dia terlahir tua. I may look like a baby, but I was born all grown up. Jadi susu formula akan merubah bayi sesuai dengan umur penggunanya. Lalu dugaannya ketiga adalah kecerdasan. Ini sudah nampak jelas perbedaan kecerdasan, pengalaman, dan pengetahuan dari Ted dan Tim ini. Tentu perbedaan kecerdasan akan membedakan sifat, karakter, dan emosional dari kedua karakter ini. Maka dengan begitu, susu formula secara otomatis akan meninjau kecerdasan penggunanya. Jadi semakin pintar maka semakin kecil perubahannya. Ya maksudnya biar adil gitu. Kalau Ted pintar dan tubuhnya bisa merealisasikan kepintarannya, ya karakter Tim jadi nggak guna dong. Jadi dibuat gitu, biar fair aja. Ada yang kamu nggak bisa, aku bisa lakukan. Ada yang aku nggak bisa, kamu bisa lakukan. Jadi balance gitu, kayak yin dan yang. Namun yang pasti, susu formula ini tidak lebih hanya untuk merubah tampilan seseorang. Atau bisa dikatakan tidak merubah apapun yang ada di dalamnya. Baik itu pengalaman, pengetahuan, dan karakter yang terbentuk di lingkungan sosial. Ini ditandai dengan tidak berubahnya suara Tim sewaktu menjadi anak-anak yang di sini diisi suara oleh James Marsden. Oke, setelah mereka berubah, rapat pun langsung dimulai dan mereka menggunakan kostum-kostum menggelikan. Oh iya, gua baru ingat kalau anak-anaknya Tim ini cewek semua. Oke, kembali ke topik. Di sini Tina menjabarkan permasalahan apa yang terjadi saat ini, yaitu ada seorang jenius jahat yang mengajari anak-anak menjadi bayi yang sangat-sangat buruk. Nah, di sini kita bisa melihat permasalahan utama dari misi Tim dan Ted ini, yaitu menghadapi si jenius jahat dengan pasukannya, yaitu para bayi didikannya. Salah satunya adalah para ninja yang mengejar-ngejar Ted. Masih menjadi tanda tanya sih, apa maksud dan tujuan si jenius jahat ini mendidik bayi menjadi sangat buruk? Kalau menurut teoriku sih, semenjak Baby Gop menang melawan Papiko, cinta orang-orang di bumi hanya tertuju pada para bayi. Di sini si jenius jahat merasa tidak ada keadilan terhadap perhatian orang-orang di bumi. Maka dengan begitu, dia menciptakan bayi-bayi sangat buruk untuk dibenci oleh orang-orang. Ini seperti konsep dari film Penguin of Madagascar, yang dimana Dr. Octopus atau Dave, Daryl, Dan, Dennis. Is that Dirk? Dave. Dave is Derek. Dave. As Dave. merubah para penguins menjadi monster sehingga dibenci oleh orang-orang. Itu yang pertama. Kedua, si jenius jahat ini mendidik dan merubah bayi menjadi sangat pintar, sangat cerdik, dan sangat ahli seperti manusia dewasa pada umumnya. Entah ini si jenius jahat terinspirasi dari siapa, namun yang pasti hal yang dilakukan oleh si jenius jahat ini melanggar kode etik kehidupan. Karena bukan kodratnya bayi yang imut, lucu, ginu-ginu, disayang orang-orang menjadi makhluk kecil yang berbahaya.
Teori ini didukung dengan scene selanjutnya yang menampilkan wujud si jenius jahat yang dikenal dengan nama Dr. Erwin Armstrong yang diisi suara oleh Jeff Goldblum yang mengatakan selamat datang di revolusi bayi, yang menandakan ada hal yang berubah dari para bayi yang akan dibereskan oleh Tina, Ted, dan Tim. Lalu scene berganti menunjukkan bentuk sekolah atau tempat mendidik Dr. Armstrong yang mirip seperti rumah lebah, serta posisinya yang berada di sebelah menara Eiffel. Posisi ini bukan hanya sebagai latar tempat dari misi Boss Baby 2 aja, melainkan juga tempat awal perilisan film ini yang berada di Prancis pada 24 Maret 2021 mendatang. Oke, setelah itu scene berganti dan Tina berkata, "Kita harus menyamar untuk menyamar." Ujaran inilah yang saya maksud kenapa Tim dan Ted harus berubah menjadi bayi. Karena mungkin sekolah milik Dr. Armstrong tidak akan memberikan akses khusus menuju ruangan bayi pada orang dewasa lain, kecuali Dr. Armstrong itu sendiri. Makanya Tina ngomong menyamar untuk menyamar, yang dimaksudkan sudah menyamar menjadi bayi, menyamar lagi menjadi anggota sekolahnya Dr. Armstrong. Oke, setelah itu scene berlanjut menampilkan hubungan antara Tim dan Ted serta ditambah beberapa dialog antara mereka berdua yang menambah chemistry ikatan persaudaraan mereka, seperti "Terima kasih kamu sudah mendukungku dari belakang. Kau kan saudaraku. Kita harus selalu bersama seperti keluarga pada umumnya." Kelihatannya disinilah pesan moral yang akan ditampilkan pada film ini. Karena dari awal kita diketahui kehidupan antara Tim dan Ted itu saling berpisah, mandiri masing-masing, sampai lupa akan pentingnya keluarga dan bagaimana perasaan hangat di dalam keluarga. Maka di film inilah hubungan mereka dalam keluarga akan diperkuat lagi. Bahkan mungkin keluarga inilah yang akan menentukan keberhasilan pada misi kali ini. Ini mengingatkanku sama konsep film Fast and Furious yang dimana Doom selalu mengutamakan kekeluargaan. Scene berlanjut lagi menampilkan beberapa aksi detektif keren dari Ted dan Tim. Dengan disusul monolog Ted, kita perlu bergegas sebelum formulanya mati. Mendengar dari monolog ini, kelihatannya susu formula baru Baby Cop ini hanya diproduksi secara terbatas. Jadi pada momen penting-penting aja formula ini bisa digunakan. Atau kalau bukan begitu, formula ini hanya bisa digunakan sekali seumur hidup. Karena pasalnya formula versi lama bisa menjadikan bayi tetap abadi jika dikonsumsi secara berkala. Maka jika ini hanya bertahan dalam waktu 48 jam saja, maka formula ini tidak akan bisa digunakan lagi dengan orang yang sama. Nah, kira-kira yang mana menurut kalian? Kasih pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke, lanjut. Lalu muncul scene di mana Ted ngetawain bayi-bayi ninja karena gemesnya dan aksi kejar-kejaran Ted dengan para ninja. Setelah itu trailer ditutup dengan scene yang menampilkan kebiasaan buruk Ted lagi, yang suka menyelesaikan masalah dengan uang. Bukannya selesai permasalahan, malah uangnya dirubah menjadi potongan origami sama para ninja. Jadi ternyata benar apa yang dikatakan Tim di awal trailer. Tidak semua permasalahan bisa diselesaikan dengan uang. Oke, seperti biasa, berikut teori-teori Deke Channel Universe tentang Boss Baby. And let's follow the gentleman. Wah, berhubung durasi dari breakdown trailer sebelumnya lumayan panjang, jadi teorinya sedikit aja ya. Oke, langsung aja. Number 1, tempat rahasia menuju Baby Cop. Di film Boss Baby pertama, kita ditunjukkan kalau posisi dari Baby Cop itu jauh banget dari tempat tinggal Tim, bahkan menembus langit. Dan selama ini yang kita tahu, manusia yang ada di bumi itu bisa mengakses menuju Baby Cop dengan mencucut dot mainan bayi. Saat si Thor dan kawan-kawan repot-repot menggunakan Bifrost, Boss Baby cukup menggunakan dot mainan. Wow. Namun yang dapat mengakses Baby Cop itu hanya wujud astralnya saja. Kita tidak pernah tahu atau ditunjukkan bagaimana caranya tubuh fisik bisa transisi ke Baby Cop, begitupun juga sebaliknya. Petunjuk yang kita dapat hanyalah kehadiran bayi Ted yang dimana dia datang dan pergi menggunakan taksi. Yang dia sendiri nggak bisa buka pintunya. Jadi gimana konsep Boss Baby bisa melompat ke dunia satu ke dunia yang lain? Yang pertama, taksi itu sendiri. Taksi ini mungkin aja memiliki kemampuan terbang layaknya bis sekolah yang ada di film Sky High, yang dimana di sini memiliki pendorong jet dan memiliki sayap. Masa ya mungkin mobil ini di-cheat mobil terbang? Wah, yang nyupir Carl Johnson dong. Yang kedua adalah tempat rahasia khusus menuju Baby Cop. Di film Boss Baby pertama, kita ditunjukkan bagaimana caranya para bayi dikirim ke bumi. Setelah diseleksi, bayi yang lulus sebagai keluarga akan dikirim melalui seluncuran menuju bumi. Jadi layaknya seluncuran di taman, ada sisi di mana seluncur itu memiliki tangga yang digunakan anak-anak untuk naik lalu seluncuran lagi. Jadi di film Boss Baby mungkin aja ada tempat khusus di mana bayi yang lulus sebagai manajemen memiliki akses naik turun Baby Cop dan bumi. Sedangkan seluncuran itu hanya untuk bayi yang menuju keluarga, atau lebih tepatnya menuju kandungan ibu, atau bisa dikatakan tidak akan bisa naik lagi. Kalau dipikir secara logika, memang naik turun lewat tangga lebih mudah ketimbang naik turun pakai seluncuran. Oke, number 2, ada tim yang asli. Kelahiran Boss Baby Ted di keluarga Templeton masih menimbulkan tanda tanya besar bagi saya. Selain karena lahirnya yang nggak wajar, Boss Baby Ted juga memiliki perbedaan genetik dengan Tim, bahkan dengan semua keluarga Tim, yaitu meliputi segi warna rambut, warna lensa mata, dan bentuk tubuh yang gemuk. Maka bisa kita simpulkan kalau Baby Ted ini terlahir berbeda rahim dengan Tim.
Oke, kita kesampingkan dulu akan hal itu. Kita anggap aja Baby Ted ini anak nemu, anak pungut, atau anak selingkuhan, terserah kalian lah. Yang menjadi pembahasan besar dari teori ini adalah mana adik Tim yang asli. Ya, kenapa saya tanya gitu? Oke, kita putar kembali ke bos Baby 1. Sebelum Ted datang ke rumah Tim pernah ditawari oleh orang tuanya. Tim, apakah kamu mau punya adik? Pada saat itu juga Tim langsung menolak. Sesaat setelah itu kita ditunjukkan perut ibu Tim yang ternyata hamil. Dan keesokan harinya Ted datang ke rumah. Namun anehnya saat Ted sampai di rumah, kita diperlihatkan perut ibu Tim yang sudah kembali normal. Ini aneh bin aneh. Kalau kita ambil Ted ini sebagai adik kandung Tim, kita bisa sangkal dengan banyak hal, kayak kataku tadi, seperti perbedaan genetik, kelahiran lewat taksi, dan dia masa ibunya lahiran dalam kurun waktu kurang dari 24 jam udah bisa jalan anjir. Wow, keren banget. Oke, kalau soal ingatan atau pikiran, aku bisa memahami kalau kedua orang tua Tim ini dimanipulasi atau dihipnotis, karena di akhir film dengan jelas kita ditunjukkan sekumpulan peri bayi kecil yang menghapus semua ingatan tentang bos Baby Ted. Namun secara fisik, ini di mana bayi yang ada di kandungan ibu Tim yang akan menjadi calon adik Tim yang sebenarnya. Oke, saya ada beberapa pendapat. Pertama, adik Tim yang ada di kandungan itu ditarik lagi oleh Baby Cop. Entah itu bagaimana caranya. Yang kedua, adik Tim yang ada di dalam kandungan itu digugurkan oleh pihak Baby Cop demi kepentingan misi. Oh, kok kesannya jadi dark ya. Dan yang ketiga, ini sedikit mendukung dari pendapat yang pertama, yaitu adik Tim yang ada di kandungan itu diputar siklus hidupnya hingga bereinkarnasi di tubuh Ted tanpa harus terlahir melalui rahim ibu Tim. Jadi jika Baby Cop bisa menarik, maka juga bisa memutar. Sampai saat ini masih menjadi misteri besar akan bagaimana kinerja dan kekuatan dari Baby Cop. Allah menciptakan bayi aja itu udah misteri. Memang susah sih kalau memasukkan fiksi ke dalam logika. Oke guys, itulah pembahasanku tentang trailer dan teori dari Boss Baby ini. Wah, jadi nggak sabar ingin segera lihat serunya film aksi dan komedi yang dicampur dengan unsur moral ini. Terkagum, ngakak, dan haru akan mewarnai suasana ruang bioskop dengan film Boss Baby tampil di depan mata kalian. Jadi persiapkan diri kalian ya pada bulan Maret nanti untuk segera melihat film ini. Oke, I hope you can enjoy this video and any movie. And then, see you next time in another universe.